Selamat pagi para peserta dari Indak DKI Jakarta tahun 2021 ini. Terima kasih. Semoga bisa apa yang saya coba sharing nanti menjadi sesuatu yang bisa bermanfaat bagi para peserta. Baiklah, tidak membuang waktu, saya akan coba secepatnya membuka slide saya, yaitu yang pertama di sini semoga sudah terlihat segera. Iya, belum terlihat rupanya ini. Iya, tadi saya rasa slide CV saya tidak perlu disampaikan lagi, dibacakan lagi karena tadi sudah dibacakan oleh moderator maupun MC. Baiklah, apa yang saya mau sharing pagi ini adalah sesuatu yang menarik, yaitu tentang bagaimana kita mengoptimalkan imunitas kita selama isolasi mandiri, khususnya di tengah-tengah simpang siur dari fakta dan mitos dosis besar dari vitamin D dan C. Baiklah, sebelum saya mulai, selalu seperti biasa saya akan tampilkan slide saya tentang yang saya sebut sebagai speaker disclaimer ini, ya. Tapi sebelumnya saya coba lihat pointer saya dulu di sini supaya sebentar baik. Oke, ya. Nah, jadi di dalam presentasi ini saya coba membagi karena waktu terbatas, yaitu pertama dalam perjalanan penyakit COVID dan isolasi mandiri, apa yang harus diketahui, kemudian secara singkat dasar-dasar imunitas tubuh, kemudian farmakoterapi selama isu mandiri, dan kemudian kita bahaslah vitamin dan suplemen yang telah ada di dalam panduan terbaru dari Kemkes, yaitu Juli tahun 2021. Dan kemudian kita sedikit bahas fakta dan mitos, ya, karena beredar simpang siur dosis vitamin C dan tinggi, bahkan itu juga fakta dan mitos itu berasal dari para sejawat sendiri. Ya, baiklah, saya mulai dengan pertama kita harus tahu bahwa penyakit virus ini COVID, sebetulnya virusnya ini akan selesai penyakit COVID-nya dalam kira-kira 2 minggu. Nah, mulailah di sini setelah hari ke-11 dan selanjutnya itu terjadi stimulasi dari yang kita sebut imunitas innate yang delayed, kemudian menjadi adaptif, dan kalau ini tidak bisa diatasi, terjadi adaptif imunitas yang berlebihan, ya, efeknya, maka terjadi yang kita sebut disregulasi imun. Apa yang terjadi di sini? Yaitu cytokine storm. Ini yang sangat berbahaya. Kita tahu bisa menimbulkan halnya fatal bagi pasien yang sedang dirawat. Oleh karena itu, cobalah kita lihat dasar-dasar imunitasnya secara mudah dulu supaya kita bisa pahami penjelasan saya ini. Pada dasarnya kita manusia semuanya ada dua sistem imunitas, yaitu imunitas dasar atau dari lahir innate, ya. Dan di sini pada innate itu begitu ada masuk serangan oleh mikroba maupun virus, maka sel epitel itu merupakan barier penghalang pertama. Setelah kalau masuk maka akan ada lapisan kedua, yaitu sel-sel yang memakannya, fagosit, ya, seperti monosit dan sebagainya, dan ada sel dendritik. Sel-sel dendrit ini nanti akan memakannya dan akan membawanya, mengaktifkan nanti di adaptif imunitas. Nah, sel innate ini atau imunitas ini kerjanya bisa cepat, tapi nggak lama, ya, maksimal itu 12 jam. Sedangkan untuk mengaktifkan dan menghasilkan sesuatu, imunitas adaptif ini membutuhkan waktu, hari berhari. Ya, tadi sel dendrit yang sudah memakan virus itu akan merangsang menginisiasi sistem antibodi dan sebagainya dari adaptive immunity dengan pada sel B dan sel T. Ini kita akan lihat di sini. Contohnya mungkin saya lebih ambil contoh yang banyak gambaran ini pada SARS-CoV. Ya, di sini kalau kita lihat awalnya mula di sini, ya,
maka ini adalah sel-sel di jalan saluran pernafasan kita diserang begitu, lalu maka sel-sel itu akan sitokin, dan sitokin akan memanggil kayak kita bala bantuan, ya. Sementara itu sel makrofag maupun sel dendrit akan menyerapnya, akan membawa kemana? Ini sel dendrit tadi yang sudah ini, dia akan membawa ke noda kelenjar limfa, dan di kelenjar limfa lah itulah bekerja mulai diaktifkan yang kita sebut imunitas adaptif, di mana akan berlangsung memodifikasi atau pada sel Hep T dan pada sel B yang akan membuat antibodi. Nah, kalau kita kembali penanganan isolasi mandiri menurut Kemkes, panduan yang terbaru dan maupun yang ini yang pada 5 perkumpulan dokter spesialis ini, maka ada perbedaan sedikit atau ya bahkan juga lumayan ya kalau menurut saya, yaitu perbedaan tata laksananya. Ini yang kita kenal sebelum ini, yaitu edisi 3, tapi sejak bulan Juli itu sudah ada edisi 4 yang bahkan dikuatkan dengan suatu keputusan Menteri Kesehatan. Ya, bedanya apa? Nah, inilah kita lihat di sini, ya. Di sini karena kita mengatasi membicarakan pasien-pasien isolasi mandiri, maka ya inilah yang kita akan batasi di sini. Apa yang terjadi? Ya, pada edisi ketiga itu ada banyak vitamin D dan sebagainya. Sekarang ini ya vitamin E misalnya itu sudah dibuang, ya. Antibiotik sudah tidak perlu lagi, oleh demikian juga buang. Nah, jadi di sini kita lihat ya pada apa yang diperlukan pada keadaan ringan, misalnya isolasi mandiri, ya inilah vitamin-vitamin ini, ya, dan tidak perlu lagi antibiotik. Yang diperlukan adalah paracetamol bila demam, dan omai itu obat modern alamnya Indonesia sesuai dengan kondisi pasien. Ya memang kalau di WHO ini tidak ada, tapi kan ini negara kita di mana kita masih banyak mengharapkan dari jamu-jamu dan herbal. Nah, jadi inilah secara singkat ya berdasarkan rekomendasi dari Kemkes yang terakhir, kita harus minum vitamin C, dan sebenarnya vitamin D, dan juga obat fitofarmaka dan obat tentunya semuanya harus diregistrasi. Nah, ini yang penting bahwa selama minum obat ini kita sebagai nakes atau khususnya sebagai dokter meresepkan obat yang terdaftar yang resmi di negara kita agar semua pemberian kita adalah legal secara hukum. Nah, baiklah. Jadi yang ramai mungkin beberapa waktu lalu adalah kalau kita kembali ke vitamin C. Ada mungkin posting-posting di sosmed ya sampai ramai sekali ini mengatakan minumlah vitamin C setiap jam sampai stop diare ya, dan bahkan adanya vitamin D 50.000. Loh, ini bagaimana? Ini satu hal saya sudah bisa langsung sebagai spesialis farmakologi klinik, kita tidak pernah menganjurkan minum obat atau vitamin sampai timbul sesuatu efek samping. Itu sangat menurut saya tidak etis. Nah, baiklah. Jadi setelah ramai mungkin di posting dan sebagainya, sampai juga Dr. Tirta yang terkenal di sosmed juga berbicara, dia juga tidak setuju. Maka kita lihat ini bagaimana faktanya. Ini kebetulan saya ketemu dengan suatu publikasi di Amerika mencoba ya di Amerika itu pemberian selama 10 hari vitamin C 8.000. Jadi enggak 24 gram, cuma 8 gram saja dibandingkan dengan standard of care ya. Dengan standard of care maka ternyata belum berjalan lama yaitu kalau nggak salah sudah dihentikan oleh safety monitoring karena dianggap ini di sini futile, artinya tidak bermanfaat. Kenapa? Ya karena lihat pada arm yang diberikan atau lengan studi yang diberikan vitamin C itu terjadi hampir 40% itu ada efek samping dan kebanyakan tentu adalah gastrointestinal effect. Ya, jadi faktanya
kita tidak membutuhkan, tidak dianjurkan meminum vitamin C yang berlebihan. Ya, nah, kemudian kita akan lihat kenapa sih sebetulnya. Ya ini kalau kita lihat ini saja Linus Pauling, ini dari data yang terkenal, Linus Pauling yang menganjurkan dari zaman vitamin C. Vitamin C itu berbeda dengan vitamin D, itu dia larut dalam air, maka walaupun kita berikan berapa lama, dia akan turun, tidak disimpan. Jadi oleh karena itulah kalau kita lihat, maka di sini ada penelitian, ya mau berikan berapa gram, 18 gram sampai itu, tetap dia harus turun, dia tidak bisa disimpan. Jadi nggak ada gunanya. Sedangkan efek sampingnya ini kebetulan IV. Kalau oral tadi seperti anjuran di salah satu posting itu, ya yang rusak adalah tentu saluran kantung lambungnya maupun juga bisa ginjal. Ya, jadi ini adalah fakta, tidak bisa kita berikan vitamin C terlalu tinggi. Nah, memang cara kerjanya memang vitamin C kalau kita lihat di sini bersama tadi multivitamin, dia akan mengurangi modulasi pengeluaran sitokin yang seperti kita lihat di sini yang ya IL-6 ya, TNF alfa, IL-1 beta. Sementara itu dengan adanya multivitamin sudah cukup juga sama di sini meningkatkan zinc, dikatakan memang juga pada multivitamin diperlukan. Ini bisa mencegah viral uncoating dan juga omega, juga mencegah viral replication. Pada umumnya jadi kalau kita lihat pemberian vitamin C ya itu dan lain-lain di atas itu dikatakan kita mencegah disregulasi dari imun. Ya, karena apa? Pada ini COVID-19 terjadi cytokine storm ini kita hambat. Nah, hubungannya dengan vitamin C di sini lebih banyak kepada dia menimbulkan nekrosis yang menghambat cytokine storm, dan nanti juga ada kaitannya dengan vitamin D. Nanti kita akan lihat. Vitamin D yang lebih populer sekarang, bermacam-macam, hampir tiap hari ada posting tentang vitamin D. Mungkin banyak yang salah kaprah atau salah persepsi. Vitamin D itu yang kita makan adalah kalsiferol nanti, dan begitu masuk ke dalam darah dia akan harus ke hati, dikonversi dengan enzim menjadi 25 hidroksi D atau yang kita sebut kalsidiol ini ya. Nah, ini belum aktif. Ini kalsidiol harus ada satu enzim lagi yaitu 1,25 hidroksilase yang akan mengubah menjadi di kidney yaitu kalsitriol 1,25 dihidroksi D. Inilah baru bisa ya kalsitriol bekerja pada karena kita sekarang temukan yaitu reseptor vitamin D. Dan reseptor vitamin D ini memang atau modulasi pada vitamin D sudah diketahui, sudah dibuktikan ada IBM-nya memodulasi sistem imun. Dan artinya dia di sini dikatakan ini adalah salah satu paper juga dari Science Direct dikatakan ya ini kalsitriol memegang peranan penting dalam pemeliharaan homeostasis imun. Juga ada lagi paper lain banyak di sini kalau kita lihat dia dikatakan kenapa bisa memanfaatkan sistem imun dengan baik karena ternyata vitamin D itu ternyata reseptornya ada di berbagai jenis sel, termasuk di sini adalah sel-sel imun. Ya, jadi dengan demikian tentu sel imun itu baru bisa aktif kalau ada vitamin D. Ya, ini salah satu faktor. Nah, ini mungkin lebih mudah dari gambaran ini. Kembali saya ulang dari matahari, dari makanan dan sebagainya. Itu semua masuk ke dalam hati. Nah, di hati dengan enzim 25 hidroksilase, dia akan diubah menjadi yang kita sebut inilah 25 OH. Ya, ingat 25 OH. Ini belum aktif. Diubah lagi. Yang kita ketahui dari dulu adalah yang dengan hubungan dengan tulang di ginjal menjadi 1,25 OH2 vitamin D. Nah, yang banyak belum mungkin dimanfaat atau belum
diteliti waktu itu, sekarang sudah, yaitu bahwa sel-sel perifer itu bersifat autokrin atau parakrin, ya, dan di situ ada juga al-125 hidroksilase, dia mengubah menjadi ya ini bentuk aktif yang bisa merangsang VDR atau vitamin D reseptor yang kita ketahui ada di sel-sel, seperti di sel-sel buat imunitas dan sebagainya, ya, bahkan di kardiovaskuler kita nggak bicarakan. Jadi demikian banyak fungsi dari vitamin D pada vitamin D reseptor itu yang perlu diperhatikan dan perlu bermanfaat kalau kita mau manfaatkannya dalam menghadapi penyakit-penyakit dan meningkatkan imunitas. Nah, ini gambaran lain khususnya menghadapi COVID. Kita tahu COVID menyerang pertama adalah paru-paru. Ya, jadi sel-sel paru-paru dindingnya itu diserang oleh COVID, maka terjadi perusakan. Di sini terjadi dia panggil bantuan apa sel-sel makrofag. Akibatnya apa? Terjadi banyak inflamasi, ya, itu. Dan kemudian inflamasi justru merusak degeneratif oksidatif menjadi sel-sel ini perlu mempunyai celah yang tadinya rapat sekali mudah masuk lagi. Dan ini akibatnya merangsang lebih dalam. Nah, ini kita lihat juga misalnya pada sel-sel di sini, ya, ini. Jadi di dalam sel-sel epitel paru alveoli ini, ya, memang ada juga bisa dibuatkan yang kita sebut tadi kalsitriol. Ya, ini yang disebut efek parakrin autokrin, ya, autokrin, ya. Dan ini berguna karena yang disebut kalsitriol itu bisa menghambat antara lain koagulasi dan trombosis, bisa menghambat ya ini produksi dari interleukin 6, interleukin 12, jadi mencegah, berusaha mengurangi. Nah, ini yang penting diketahui. Jadi bukan mengobati, bukan obat atau antidot dari anti inflamasi di sini sitokin, ya. Beda, ini mereka atau kalsitriol fungsinya mencegah terjadinya produksi berlebihan dari inflamator agents, ya, seperti interleukin 6. Nah, ini gambaran mungkin lebih jelas apa yang terjadi, ya. Ini normal, ini makanya bisa terjadi pertukaran oksigen CO di selnya normal. Seandainya terjadi sitokin storm, badai sitokin yang tidak bisa diatasi, apa yang terjadi? Yaitu ini tadi gelembung paru itu seperti kebanjiran, dan juga di sini ada kebocoran, terjadi koagulasi dan sebagainya. Inilah yang menyebabkan fatalitas pada kebanyakan pasien yang terlambat diatasi. Nah, sekarang mungkin ada apakah hoax atau disinformasi atau mengenai single high dose. Banyak, bahkan saya tahu ada home care yang keliling atau dengan menawarkan suntikan infus dari high dose vitamin D ratusan ribu. Ini ada satu paper yang menarik, dicobalah, diteliti bagaimana IBM-nya 200.000 saja pada ini dibandingkan dengan yang tidak diberikan apa-apa. Maka di sini dikatakan, ya, pemberian dosis tinggi high dose itu tidak mengurangi parameter yang akan dilihat. Waktu itu mengurangi length of stay. Jadi ini pemberiannya adalah memang pasien itu sudah ada di rumah sakit diberikan lebih tinggi, ya. Jadi ini bukan sebelumnya, tapi sudah ada di rumah sakit. Ternyata jadi pengobatan vitamin D dosis tinggi pada yang sudah di rumah sakit itu tidak ada gunanya. Ya, ini fakta. Oke. Nah, kita lihat di sini kalau kita berikan vitamin D dosis tinggi, ya, di sini ini apa yang terjadi ini? Ya, dalam segera kadarnya naik. Ya, pada umumnya yang optimal ada yang kita harapkan untuk keadaan sekarang yaitu ya ini 40 sampai dengan 80, ya, sekitar ini. Ini kita pakai ukuran nanogram, kalau di Eropa pakai nanomol. Jadi umumnya banyak dari survei-survei atau riset
ya. Di bangsa Kaukasia maupun di Asia kita semuanya kekurangan, ya, insufficient atau bahkan deficient. Nah, kalau kita berikan ini dia akan turun, ya, di dalam 2 bulan. Nah, kalau kita minum, kita sudah keadaan gini, kita minum saja, apalagi kalau anjuran lama yang cuma 800.000, itu 20 tidak akan naik-naik ini, ya. Sedangkan kalau kita minum 5.000, ya ini lumayan, ya, dia akan naik di sini, tapi masih kurang. Kalau kita mau optimum itu harus 10.000 per hari. Mungkin dengan tabel ini ada tabel yang lebih mudah, mungkin ini kita mulai katakan berapa, 20. Ya, ini 20, lalu kita ingin di dalam waktu tertentu mencapai yang kita sebut optimal, yaitu 30 sampai 80 atau 70, taruh 50, 60. Maka ada di sini. Ini adalah berapa sih kita harus minum IU per hari? Antara 4.300 dan 5.000 atau rata-rata 5.000. Inilah yang secara fakta ilmiah diberikan data berapa banyak yang kita harus minum kalau kita mau dapatkan optimal setelah kita mengetahui dasarnya. Nah, defisiensi vitamin D itu sudah diketahui sejak awal akan memperberat keadaan pada pasien-pasien yang menderita COVID-19. Ini ada suatu meta-analisa pada lebih dari 8.000 pasien, ya, ini di Eropa, ya, ini di Pereira, itu masalah. Dan ini dianggap meta-analisa yang cukup baik, ya, dan dikatakan bahwa kalau kita defisien vitamin D, maka ini akan meningkatkan dari hospitalisasi, ya, dari pasien-pasien itu. Nah, ini perlu kita simak dengan baik. Dan ini juga pada awalnya masih ingat mungkin teman-teman bulan Februari atau Maret di Eropa banyak yang meninggal di Spanyol dan di Italia, terutama pada usia lanjut, dan pada bingung dibandingkan kok di sini kematiannya ada per populasi tinggi sekali, ya, jadi banyak ini 300 orang per 1 juta dibandingkan dengan yang lain-lain negara seperti Belgia atau lain-lain. Di sini kita lihat di sini rendah, ya, jadi kalau di sini 60 dibagi 2,5, ini masih ini 20, ini pada umumnya, apalagi yang tinggi kadarnya yaitu 80 itu 30 misalnya, yang sebetulnya ya pas-pasan, ya, sini, tapi kematiannya sedikit, ya, ini. Jadi sedangkan mereka yang rendah sangat rentan terhadap kematian pada serangan COVID-19. Bagaimana dengan negara lain? Ini contohnya negara Filipina. Adakan penelitian pada awal-awal juga dikatakan kalau kadarnya vitamin D kurang dari 20, defisien, maka mereka itu masuk banyak kalau kena COVID. Sudah keadaannya banyak yang kritis. Jadi pada kritis, ya, maupun berat. Nih. Sedangkan kalau kadarnya tinggi, ya, lumayan, maka pada umumnya kalau sampai terserang itu hanya ringan. Demikian pun dengan data yang dari Indonesia sendiri, ini ada pada 780 pasien dan dikatakan kalau pasiennya itu defisien, yaitu di bawah 20, maka kemungkinan kematian itu adalah 10 kali, ya, dibandingkan yang cukup. Ini tentu menjadi suatu perhatian bagi kita semua. Nah, inilah contohnya saya juga ternyata meningkatkan kadar vitamin D itu tidak mudah, ya, dengan 45, lalu 6 bulan kemudian saya naik juga sekitar 50. Ini karena saya mungkin waktu itu ya cukup saya pikir dengan 5.000, tapi kalau lihat grafik itu memang untuk menaikkan jadi 80 saya butuh 10.000 unit per hari. Nah, apalagi kalau kita mengikuti yang sudah ketinggalan ini, ya, panduan-panduan, ya, untuk mengatakan yang menakutkan
menakut-nakuti kalau menurut saya. Sudah 80 nanti sudah toksik. Ini sudah saya rasa sudah lama ya, sudah ditinggalkan, karena yang baru-baru ini itu kita lihat, maaf, yaitu ini cukup dengan tinggi sekali dipakai untuk pengobatan kanker, dan baru eksesnya itu kalau 150 nanogram per ml atau 200 baru ada kemungkinan maybe efek toksik yang tentu tapi bisa kita atasi. Nah, sebetulnya jadi penanganan masa isolasi itu dengan vitamin-vitamin itu penting, bukan hanya di depan ya, waktu ini masa ini sebelum terjadi serangan. Kita tahu sekarang banyak berita-berita tentang keadaan long haul dan sebagainya, itu ada fibrosis dan sesak napas dan sebagainya. Ini kalau kita lihat di sini, makanya vitamin D sudah dikatakan bisa mengurangi apa? Yaitu lung fibrosis, mengurangi asma, respiratory. Jadi kalau terlambat menanganinya, tentu ini ya kayak fibrosis sudah tidak bisa kita atasi lagi. Nah, sekarang kita beralih satu hal yang di Indonesia, karena banyak dikatakan bisa menggunakan omai atau obat modern alam Indonesia, ya ada pegagan ya, macam-macam meniran gitu, daun kelor dan sebagainya gitu. Nah, kita akan lihat di sini. Jadi ini juga ada di panduan Kemkes, boleh diberikan sesuaikan dengan kondisi pasien. Coba kita lihat bagaimana faktanya atau buktinya. Memang kita harus tahu bahwa kita harus ingat, obat herbal bukan obat semua. Sampai sekarang belum ada obat murni untuk COVID. Yang ada adalah kita menangani gejalanya atau mencegahnya. Jadi kayak di sini ada echinacea, purpura, pernah mengandung ini oxalic acid ini yang bersifat bisa menghambat prevention COVID, itu serangan dari virus. Dan ini ada papernya dikatakan bahwa kalau kita memberikan echinacea, maka ada diharapkan efeknya yang meringankan gejala-gejalanya. Ini contoh di mana dikatakan echinacea, mekanisme di mana sih? Yaitu ini dikatakan di sini. Jadi di sini dia bisa meningkatkan laju dari reseptor ACE, ya, ekspresi ACE juga lebih baik, kemudian menghambat entry-nya, ya, kemudian juga dia menghambat ini apa interleukin 6 dan sebagainya, dan yang kita tahu ini menimbulkan pada sel alveolus kerusakan-kerusakan. Ya, ini yang kita harus jadi ini untuk mencegahnya. Oke, ini adalah jadi dari herbal ya. Tapi sampai sekarang memang masih ada penelitiannya, memang belum ada data yang sangat confident sekali, tapi tentu tidak ada salahnya. Jadi apa yang saya ingin anjurkan pada message bawa pulang adalah bahwa selama isolasi mandiri kita harus kita optimalisasi imunitas tubuh ya, supaya jangan sampai terjadi yang kita sebut disfungsi atau disregulasi sistem imunitas. Akibatnya apa? Yaitu badai ya, badai. Nah, menurut panduan resmi ada perlu antara lain vitamin C dan D yang tadi kita sudah bicarakan, tetapi tentu kita harus rasional ya, karena banyak beredar di posting mitos-mitos tentang apalagi dosis yang sangat besar, boleh, tapi tentu yang harus rasional secara kedokteran dan bukan berdasarkan testimoni ya. Dan ini yang saya kembali katakan, khususnya vitamin C itu dosis setiap jam 1 gram adalah tidak rasional. Lalu kemudian dosis vitamin D memang 10.000 itu masih banyak tulisan maupun saya pribadi juga mengatakan kalau kita ingin capai target 80 atau sekitar 70 IU, maksud saya nanogram per ml, maka ini dibutuhkan dosis 10.000 IU per hari. Tapi dosis ratusan ribu IV itu menurut salah satu paper yang sudah dipublikasi dikatakan tidak ada keuntungannya. Ya,
Karena kita tahu bentuk aktif vitamin D inilah yang akan berguna. Ya, kalau tidak ada enzim cukup di ginjal ataupun di perifer itu, maka tidak akan berguna pada saat itu. Kemudian yang terakhir, kita hidup di negara di mana banyak penduduknya senang sekali minum jamu dan sebagainya. Ini bisa dimanfaatkan, tapi jangan berlebihan bahwa jamu itu saat ini belum terbukti menjadi obat, ya, obat khusus untuk COVID. Hanya sebagai penunjang kita bisa menimbulkan optimalisasi imunitas dari pasien tersebut, dari peminum jamu. Ya, inilah, terima kasih atas perhatiannya siang ini atau pagi ini, ya, belum terlalu siang. Mudah-mudahan apa yang saya share, saya terangkan bisa bermanfaat bagi teman-teman sejawat. Saya serahkan kembali mic ini kepada moderator. Terima kasih.